Mengibadahi Yesus. masih gimana? Menyembah Yesus, mempertuhankan Yesus. Ya. Menyembah. Ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Astagfirullahaladzim. Artinya apa? Hanya lewat dia. Udahlah. Kita mau ketemu. Ternyata sama juga dengan pendeta Indra ini, gila juga ini rupanya. Coba ini cara gilanya beda. Udah bang. Siap. Yesus berkata, nah, ini aku diutus. Kita bicara konsep keselamatan aja. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda percaya nggak? Ya, tapi baca dong lanjutannya, ada loh di situ. Apa? Coba. Di mana dia? Keselamatan untuk bangsa-bangsa. Mulai ngaco. Mulai ngaco. Iya, ada tuh. Mulai ngaco. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsa Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan arsa Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Aki Suma dengan pendeta Oon itu ya. Pendeta siapa saya lupa namanya, tapi ini menjengkelkan sekali. Oke, demikian kamu simin videonya. Penguasa dunia itu adalah iblis, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa yang berupaya untuk membunuh Yesus, untuk menyerahkan Yesus agar disalibkan? Ya, ahli Taurat ya. Ahli Taurat atau iblis? Ya, lewat dia dipakai iblis kan. Nah, iblis kan. Kata Yesus, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti penyaliban terhadap itu. Berarti yang disalib ini siapa? Yang keluar dari kubur ini siapa? Nah, Yesus lagi. Gimana dong? Tadi katanya iblis tidak berkuasa. Kok sekarang yang disalibkan justru? Barakallah. Akhirnya syukran. Justru Yesus. Gimana dong? Kan Yesusnya mengatakan di dalam Yesus mengatakan yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Dalilnya di mana? Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Ini Yesus sedang menceritakan tentang kepergiannya. Di data nomor 30 di Yohanes 12, Yesus berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Ingat bung, di dalam 2 Petrus 2 nomor 4, iblis, malaikat yang adalah iblis, dilemparkan Tuhan ke bumi, ditempatkan di dalam gua-gua yang gelap. Oke? Orang yang dikira Yesus, mayatnya dimasukkan ke dalam gua yang gelap, mirip milik Yusuf Arimatea. Yang kedua, Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan ke dalam kubur. Berarti yang keluar dari gua, yang keluar dari kubur, itu iblis. Sesuai dengan pengakuan Yesus. Yohanes 12:31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari goa yang gelap, kubur. Apa sinkronisasi dengan pengakuan Yesus di dalam Matius 12? Matius 12 Anda baca nomor 38.
angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus tiga hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia. Anak manusia berarti umum, siapapun bisa. 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti anak manusia pada hari ketiga akan keluar dari perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Itu tanda untuk siapa, kata Yesus? Tanda untuk angkatan jahat. Berarti bangkit dari kubur itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang percaya kepada bangkit hari ketiga, itu adalah angkatan jahat. Mari kita buktikan. Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Murid-murid asli Yesus itu tidak percaya kepada kebangkitan. Tidak pernah Yesus mengajarkan kepada murid yang asli tentang kebangkitan. Tanda Yunus tidak diberikan kepada murid-murid yang asli. Tanda Yunus hanya diberikan kepada angkatan jahat. Makanya ketika Anda baca Lukas 24 nomor 12, meskipun Petrus tidak percaya bahwa orang yang ada di dalam kubur itu hilang, Petrus pagi-pagi buta menuju kepada pemakaman, dan dia tidak menemukan mayat Yesus, melainkan hanya kain kafan, dan berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi? Artinya Petrus in the gang tidak pernah diajarkan oleh gurunya kalau dia akan bangkit pada hari ketiga. Sementara bangkit pada hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Makanya yang datang di Matius 28, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ajarlah mereka apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya kan? Nah, itu siapa itu yang memerintahkan kemudian menjadikan semua orang menjadi pengikutnya, menjadikan semua bangsa menjadi pengikutnya? Itu siapa? Orang yang keluar dari kubur. Dan itu bukan anaknya Maria. Bukan. Itu bukan anaknya Maria. Itu Yesus lain. Anda tidak percaya? Markus 16 nomor 12. Dan Yesus menampakkan diri dalam wajah rupa yang lain. Tuh. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Terus kalau bukan Yesus siapa? Ya itulah tadi. Iblis, kata Yesus, sudah dilemparkan keluar. Yohanes 12:31. Yohanes 14 nomor 30. Yesus berkata, tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia itu telah datang, dan sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku. Berarti bukan aku yang dibunuh, karena iblis tidak berkuasa atasku. Coba Anda lihat kemudian di dalam Lukas 4, kalau saya tidak keliru, Lukas 4, di situ iblis datang kemudian mencobai Yesus, Bung. Yesus dicobai oleh iblis. Oke? Apa kata iblis kepada Yesus? Wahai Yesus, segala kuasa akan kuberikan kepadamu, sebab kuasa dunia semuanya telah diberikan kepadaku, dan aku memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki. Itu ucapan siapa? Itu ucapan iblis. Yesus berkata kepada iblis, berkata kepada Yesus, Yesus, segala kuasa di dunia ini akan kuberikan kepada siapapun, sebab kuasa dunia telah diberikan kepadaku, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Nah, itu jelas. Ya, itu jelas. Nah, itu jelas. Berarti penguasa dunia. Berarti penguasa dunia itu siapa, Bang? Siapa? Iblis. Iblis. Gitu, kan? Iblis. Betul. Sebagai penguasa Makanya, dunia, betul? Ya, makanya akan dilempar. Penguasa dunia akan dilempar keluar. Dilempar dari? Siapa? Dilempar dari? Ya, keluar. Itu artinya apa? Keluar dari? Siapa? Keluar dari mana? Ya,
Keluar dari gua gelap. Dari ya itu asumsi. Gini. Oh, bukan Jadi, asumsi. Sudah Bukan jelas, asumsi. sudah jelas itu bahwa iblis lah Diberi kuasa. dunia waktu itu. Oke. Diberi kuasa, penguasa dunia waktu itu. Betul? Iblis Jelas kan? mengakui. Tadi dibaca kan? Iblis mengakui Iya, makanya dia menawarkan kepada Yesus. kepada Yesus. Yesus mau nggak? Akan kuberikan kepada Yesus. Yesus mau nggak? Yesus menolak. Tidak Nah, iblisnya menolak, ngapain? karena iya. Setelah itu iblisnya Jadi ngapain? iblisnya ini jelas. Jadi jelas-jelas di situ bahwa iblis itu penguasa dunia itu yang dilempar keluar, maksudnya itu. Ya. Bukan Yesus, Pak. Iya kan? Iya, memang bukan Yesus. Betul Berarti tidak? yang berarti Nah. yang datang kemudian mengaku kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, itu siapa? Ingat Bang, Anda mengakui tadi yang penguasa dunia tadi iblis. Sekarang yang saya tanya, Ya. iblis. Yang dilempar keluar iblis. Yang datang di Matius 28, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh Telah diberi dunia, kuasa. jadikanlah seluruh bangsa menjadi Di bumi. pengikutku, itu siapa? Itu setelah apa? Setelah apa? Setelah adanya makhluk keluar dari kubur. Setelah kebangkitan. Jadi Ya, keluar dari kubur. dia mati, Betul. dia Keluar dari bangkit, kubur. Dia ambil kuasa itu dari iblis. Ya kan, dirampas, dia ambil kuasa itu dari iblis. Bukan diberikan, tapi diambil kan. Makanya dia memiliki kuasa itu kembali. Iya, Kuasa sekarang yang tadinya milik iblis, sekarang permasalahan. milik Yesus, karena Yesus sudah mati di kayu salib. Sekarang Mati dan permasalahannya. bangkit. Sekarang permasalahannya, Bung. Jadi bukan Yang iblis yang keluar dari kuburan itu. Ya, jelas kan ada kesalahan tafsiran di Bang Zuma tadi kan. Anda yang salah tafsir. Sekarang Oh, kenapa Anda bisa mengatakan Bang, bahwa bilang. kuasa? Kenapa Anda mengatakan bahwa kuasa iblis diberikan kepada Yesus? Di mana dalilnya bukan itu? diberikan. Tapi Ambil siapa yang mengambil? Siapa yang mengambil? Yesus, makanya Di waktu mana? Yesus mati itulah. Di mana Itu dalilnya? makanya Di mana dalilnya Yesus? sudah menafsirkan semua itu maksudnya. Iya, enggak. Terbalik. Saya akan menjawab saudara Lukas 4 nomor 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapapun yang aku kehendaki. Oke. Nah, Itu kata iblis. itu kata iblis. Begitu juga kata Ya, Yesus. Kenapa? Pertanyaannya gini, kenapa iblis mendapat kuasa itu? Karena diberikan. Harus tahu dulu. Karena diberikan. Salah. Lalu? Tidak diberikan. Dia Lalu? menipu manusia Adam. Oke. Itu kuasa Oke. sebenarnya itu ada di manusia Adam. Oke. Kuasa Setahu saya sebelumnya iblis. Jadi Adam yang berkuasa di bumi ditipu muslihat iblis, inilah yang membuat Adam ditelan dosa. Makanya Kalau kuasa saya itu sih, ambil oleh saya nggak bisa iblis. menafsirkan ya, karena di dalam kitab Bukan, Kejadian, itu kenyataannya. dalam kitab Kejadian Tuhan yang memberikan kuasa kepada iblis. Iya, otoritas dikasih kepada manusia. Ya, terus kenapa Kepada Anda Adam. nyangkal terus tadi? Kok nyangkal terus? Sehingga apa? Makanya iblis tadinya tidak punya kuasa di bumi. Karena Adam menyerahkan itu kepada iblis. Kok Adam yang menyerahkan? Ya, Tuhan, sepertinya seperti Tuhan itulah. yang memberikan kuasa kepada iblis. Bukan kepada iblis, Bang Zuma. Alamak. Kepada manusia diberi kuasa untuk berkuasa di bumi itu manusia. Aduh, gimana? Lihat Gimana orang penciptaan, ini ya? lihat kejadian. Kalau baca kejadian itu yang diberi kuasa siapa? Waktu penciptaan. Aku akan mengadakan Biarlah permusuhan. berkuasa. Sebentar. Kuasa itu dulu, bicara kuasa itu dikasih ke siapa? Ya, iblis Kepada Adam. iblis Kuasa untuk berkuasa. berkuasa di bumi. Berkuasa di bumi itu manusia Adam. Dikasih kuasa itu oleh Tuhan. Makanya Tuhan nggak bisa otoriter masuk ke bumi. Seperti Bisa Anda bacakan Dia saya sudah Yohanes? berikan Aduh, ini kalau bicara tanpa pada ini ya kayak gini. manusia. Cuman ngomong cuap-cuap kayak gini malas aku, Mas. Coba Anda bacakan Yohanes 14 nomor 30 coba. Kejadian lah kalau begitu. Lalu kita baca kejadian kalau Enggak, kalau jangan. jelas. Jangan. Pengakuan Yesus saja Jangan. langsung, Bang. Oh. Yohanes 14:30 coba.
Nah, biar masuk kita, biar ada ini loh benang merah. Kenapa sampai iblis mau menyerahkan kuasa itu kepada Yesus, menawarkan, kan gitu. Itu maksudnya. Endingnya langsung, Tapi endingnya kan langsung. Yohanes 14:30 coba dibaca. Yesus menawarkan. Yohanes 14:30. Itu ucapan Yesus langsung loh. Yohanes 3 berapa? 14 nomor 30. Ya. 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yes. Siapa penguasa dunia itu? Iblis. Iblis. Nah, sekarang Dia tidak berkuasa pada diriku, Yesus, ya. berarti Yesus tidak berhasil dibunuh kan sama iblis? Tidak berhasil dibunuh. Maksudnya? Loh, Kan dia mati, Bang. Loh, gimana nih ceritanya? Yesus berkata, iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Iblis mau agar Yesus dibunuh. Apakah iblis berhasil? Tidak. Maksudnya gitu ya. Lah iyalah. Kan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Berarti Yudas tidak berhasil. Apapun upaya Yudas tidak berhasil, karena Yesus mengatakan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Maksudnya tidak berkuasa bukan maksudnya berkuasa yang dimaksud itu. Jadi kuasa itu tidak berkuasa termasuk untuk dirinya. Berkuasa untuk membunuh Yesus dong. Ya iblis kan tidak membunuh Yesus. Yang membunuh kan itu proses penyaliban itu kan dari Tapi yang otak dari penyaliban, masuk Yudas, ya kan? otak dari penyaliban itu kan iblis. Intinya penguasa dunia itu adalah iblis. Iya. Kepadanya dia adalah penguasa dunia. Nah, kemudian Anda melihat iblis sudah dilemparkan keluar. Ketika dia keluar, dia datang kemudian kepada murid-murid. Dia berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Anda mengatakan itu Yesus? Bukan. Bukan. Kok bisa jadi iblis itu ya? Aduh. Loh. Yesus sendiri yang mengatakan. Pengakuan iblis juga mengatakan, kepadanya telah diberi kuasa. Dan di dalam Lukas 4, Bung, ketika Yesus dicobai dan tidak berhasil, iblisnya mundur. Coba Anda baca 13-nya. Iblisnya mundur dari maksudnya Yesus. tidak berkuasa sedikit pun atas diriku itu. Yesus. Itu. Dan Dia iblis mencobai, ternyata kan tidak bisa. berarti bukan Yesus yang mati dong. Bukan, itu konteksnya. Bilang waktu dia digoda oleh iblis, ya kan? Dia pikir dia bisa iblis ini bisa menggoda Tuhan, ternyata kan tidak. Gitu. Iblis tidak berkuasa atas diri Tidak Yesus. berkuasa. Tidak berkuasa berarti Kalau membunuh itu kan, makanya bukan iblis yang membunuh. Yang membunuh kan itu bangsa iblis itu tidak membunuh. Iblis membunuh melalui tangan manusia. Ya. Coba Anda lihat di dalam Lukas ketika Yesus dicobai, tak berhasil iblisnya. Diterangkan kemudian sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu kepada Yesus, iblisnya mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Jadi iblisnya ini siaga terus nih. Kapan ini saya bisa masuk nih? Kapan saya bisa masuk nih? Mundur iblisnya setelah mencobai. Padahal dia tidak tahu bahwa dari proses penyalipan itulah kuasanya diambil. Waduh, saudara, sekarang begini kawan. Iblis ini mau ndak? Iblis ini mau manusia selamat atau iblis ini mau manusia itu
ke neraka. Ya mau ke neraka lah. Nah, mau ke neraka Bang kan? Juma, menurut Bang Juma, Iblis maunya ke neraka. Manusia ini. nah, sama berarti. Terus, kalau Yesus mati, berarti menebus dosa manusia. Betul? Yes, yes. Berarti iblis mau agar dosa manusia ditebus. Iblis tidak tahu itu. Nah, itu tafsir. Muncul tafsir. Kalau dia tahu, tidak mungkin dia membunuh. Muncul tafsir. Karena dia tidak tahu. Iblis tidak tahu katanya. Bukan begitu. jelas. Itu cerita, jangan diobrak-abrik kayak rujak. Kawan, Yesus itu orang benar. Yesus orang benar. Yesus orang yang dikasihi. Coba Anda baca Yohanes 8. Iya, dikasih orang benar, dia diutus untuk itu masalahnya. Untuk apa? Ya memang untuk mati di kayu salib. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ternyata dari tadi saya berdiskusi dengan iblis ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Yesus orang benar, Yesus orang yang tidak bersalah. Boleh tidak dibunuh menurut Tuhan? Yesus orang yang tidak bersalah. Itulah. Jadi mengapa dia harus mati ya? Sudah jelas. Sudah jelas. Menebus dosa. Nah, ini iblisnya. Ternyata saya diskusi dengan iblis. Rupanya Tuhan mengatakan, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Sekarang konsep Kristen, orang bersalah dibenarkan dengan cara mengorbankan orang yang benar. Kebalik. Ya. Gimana ceritanya itu? Kok bisa kebalik? Amsal 6 nomor 16. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa agar kita yang percaya, ya kan? Ya, itu ajaran iblis, Bung. Itulah ajaran yang dijual oleh Yesus palsu kepada Paulus. Coba, kalau Anda menggali data ucapan saudara itu, pasti ujung-ujungnya merujuk kepada surat-surat Paulus. Ya. Percaya sama saya? Betul, tidak? betul. Nah, itu dia. Sedangkan Tuhan berkata Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci. Bang Juma mematahkan iman Kristen kan melalui mematahkan doktrin Paulus kan gitu. Kan Yesus yang mengatakan Paulus. itu. Bung, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Iya, kan itu jelas dalilnya. Maksudnya Bang Juma tuh mau menyesatkan atau mengibliskan ajaran Paulus agar Kristen ini murtad kan gitu. Enggak, Bang. Saya silakan Anda mati. Silakan Anda mati sampai di akhir zaman. Kemana? Silakan Anda menjadi Kristen sampai Yesus datang mengusir Anda. Berdasarkan Matius 7. Silakan. Cuma sayangnya itu kita terlalu di dalam Kristus itu benar-benar tertanam kasih. Itu yang utama. Kita melihat dalam pengajaran Kristen itu benar-benar pengajaran kasih itu yang benar-benar tertanam. Itu yang mana itu kasih di Kristen? Pingin kali aku lihat. Yang mana, Bang? Bagi-bagi Indomie. Kita menerima kasih. Kasih. Yang mana? Makanya karena yang mana? Menerima kasih sesungguhnya. Iya, itu indah kali ku dengar. Menerima kasih. Indah sekali ku dengar. Semu. Iya. Indah sekali. Indah sekali kedengarannya. Banyak, ya. Iya. Mana kasih? Pernah mengerti soal kasih yang sesungguhnya. Apa itu kasih sesungguhnya? Kasih, mana itu? Iya. Yang mana? Kasih agape itu. Mana? Bang Juma nak pernah paham. Yang mana di Kristen Allah itu yang mana? Coba tunjukkan. Ada kasih agape di Kristen itu yang mana? Bagi-bagi Indomie, bagi kondom. Bukan. Lalu yang mana? Itu banyak yang dilakukan. Mana? Coba tunjukkan satu aja dari Kristen, ya kan? Ajaran kasih dari Kristen itu yang mana? Coba Bang.
bukan ajaran kasih dan kesel, ajaran kita pertama harus mengerti dulu kasih Tuhan. Astagfirullahaladzim. Bapa. Alamak. Ya kan, kita harus Bang Juma nggak mengerti kasih, makanya ketawa kan, bingung. Iya, apa kasih itu? Ajarkan saya supaya saya mengerti. Kebanyakan kan Bang Juma melihat orang-orang yang munafik, yang memberi kasih. Enggak, bukan begitu. Coba Anda tunjukkan kasih itu apa? agape itu di mana? Yang mana? Kasih itu memberi, kasih itu memberi cuma-cuma tanpa, ya kan, syarat. Kasih yang begitu, infak, sedekah, zakat itu ajaran Islam. Kalau cuma memberi itu. Iya, itu nyogok Tuhan kalau saya bilang ya. Iya, itu kasih menyogok biar Tuhan baik ke kita. Kan nggak ngerti sebenarnya kasih yang Tuhan maksudkan di sini apa. Ngomong apa orang ini? Ngerti nggak? Boleh nggak Anda baca 1 Yohanes? Paham. Saya tanya, Anda pahamkan soalnya saya coba. Melebar. Coba, jangan sombong di hadapan saya, Saudara Victor. Jangan sombong di hadapan saya. Coba kamu tunjukkan kasih yang ada di Kristen. Tolong tunjukkan satu aja kasih di Kristen itu yang mana? Saya bilang bicara kasih yang. Alah, tai ayam kalau gitu. Cuman modal kasih ngomong kasih, tapi faktanya apa? Mana kasih di Kristen? Nggak ada. Mana? Zakat diberikan kepada anak yatim piatu, kaum duafa, fakir miskin. Perpuluhan dikumpulkan untuk memperkaya dan mempergendut pendeta. Itu yang kamu sebut kasih. Saudara baca 1 Yohanes 2 nomor 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Itu dalil. Jadi jangan cuma mau mengumbar sesuatu yang euforianya wow, tapi keropos isinya hanya ampas kelapa dan dedak. Gak ada itu kasih di Kristen. Mana ada? Kasih di Kristen itu yang mana rupanya? Hah? Mana Kristen itu punya kasih? Bang Juma, coba saya minta lebih dalam lagi belajar tentang kasih Tuhan. Itu aja. Kalau berbicara mau belajar tentang soal Alkitab, isi Alkitab, oke Bang Juma udah jago lah. Tapi coba nak memahami tentang kasih Tuhan itu nol kalau saya bilang. Karena kita belajar 1 Yohanes 2 nomor 15 kita lebih ke dalam kasih Tuhan dulu kita terima. Udahlah. Kalau kita nggak bisa menerima kasih Tuhan, nggak bisa kita kasih orang lain itu. Saudara, jangan ajarkan saya kasar loh ya. Kamu mengatakan kasih Tuhan itu yang mana? Kasih Tuhan itu yang mana? Mana kasih Tuhan itu? Kita tahu kan? Iya, makanya ajarkan saya. Tuhan, kan? Ajarkan saya coba mana? Yohanes mana 3, kasih Tuhan itu yang mana? Ayat 16. Yohanes Apa? 3 ayat 16. Berapa? Yohanes 3 ayat 16. Astagfirullahaladzim, kupikir apa ya Allah ya Karim. Hei, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga dia menggerakkan anaknya. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, oke? Apa hubungannya dengan mati di pohon? Itu poinnya. Oke, berarti percaya kepada Yesus kan? Jadi, percaya kepada Yesus kan? Yang disebut kasih itu percaya kepada Yesus kan? Oke. Di mana Yesus pernah mengajarkan kemudian untuk mengibadahi dirinya? Mengibadahi Yesus. Maksudnya gimana? Menyembah Yesus, mempertuhankan Yesus. Ya. Menyembah. Ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Astagfirullahaladzim. Artinya apa? Hanya lewat Dia. Udahlah. Kita mau ketemu. Ternyata sama juga dengan Pendeta Indra ini, gila juga ini rupanya. Coba ini cara gilanya beda. Udah bang. Siap. Yesus berkata, ini aku diutus. Kita bicara konsep keselamatan aja. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda percaya nggak? Ya, tapi baca dong lanjutannya, ada loh di situ. Apa? Coba. Di mana dia? Keselamatan untuk bangsa-bangsa. Mulai ngaco. Mulai ngaco. Iya, ada tuh. Mulai ngaco. Katanya tadi, barang siapa yang percaya
kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda percaya enggak? Ya, memang ada tertulis itu. Ya, Anda percaya enggak? Ya, di Alkitab pasti saya percaya. Anda Bani Ayatnya Israel bukan cuma di, Anda Bani tapi Israel? bukan cuma di situ. Anda Bani Kalau Israel? itu sampai ke bangsa-bangsa. Anda Bani Israel? Ya, bukan lah. Bukan. Udah. Tapi masih ada ruang. Karena ada juga Yesus yang mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah, itulah Anda, itu pengikut Anda. Itulah yang Anda ikuti. Beda. Beda dengan Yesus yang harus dipercaya. Kenapa Silakan jadi begini ya? Saudara Victor, mungkin menurut saudara saya salah, saya keliru, salah tafsir, silakan. Tapi mohonlah kiranya ada waktu untuk kembali merenungkan dan memikirkan serta mengkaji ucapan Yesus bahwa akan datang Mesias palsu mengatasnamakan namaku dan kemudian menyesatkan banyak orang. Kalau kita berkata ada sekarang Yesus palsu yang datang sehingga gereja-gereja ada yang begini bla 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 dan seterusnya. Oke. Mungkin itu juga benar. Tapi yang saya katakan di sini adalah ketika Mesias palsu itu datang, dia menyesatkan banyak orang. Tentu Mesias palsu ini ajarannya tidak sama dengan ajaran Yesus yang asli. Karena namanya juga palsu. Makanya endingnya di mana, Bung? Matius 7. Nomor 20, nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Itu ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Nah, yang datang kepada muridnya Bani Israel setelahnya itu adalah Paulus in the gang. Ngaku sebagai rasul, ngaku sebagai utusan, ngaku sebagai pilihan. Itu orang yang di luar. Nah, Yesus melanjutkan, dari buahnya nabi palsu itu kamu bisa ketahui apakah dia nabi palsu atau bukan nabi palsu. Apa buahnya? 1, ada 4 buahnya. Yang pertama, memanggil aku Tuhan. Yang kedua, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Dan yang keempat, mengusir setan pakai namaku. Itu adalah buah dari nabi-nabi palsu tersebut. Sekarang pertanyaannya, itu di mana? Buah dari nabi palsu itu di mana? Di Islam, di Kristen, di Hindu, di Buddha, atau di mana? Silakan Anda renungkan. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Bang Handi silakan diambil alih sejenak. Saya bikin kopi dulu. Anjut campur masako. Silakan. Mantap. Ada Bang Ardiansa itu. Sudah tidur kayaknya. Ustaz Tata. Tahu monitor Ustaz. Udah tidur. Lanjut. Udah tidur. Udah tidur tapi ngomong. Piye toh? Lanjut Geranda. Iya Dek, saya ini Dek bikin kopi dulu Dek. Saya masih di gunung Dek. Ambil alih aja dulu. Iya, gantian tadi. Bagus nih saudara Victor ini bagus. Temani diskusi bagus. Thank you Bang Juma, thank you. Iya sama-sama Bang. Iya. Gimana Victor? Ya, Hidayah Muslim, syukran. Mau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Victor, biar ada topik. Kalau mau selamat itu menurut Bapak di surga, Yesus itu dianggap sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? kalau mau selamat percaya Ya. kepada Yesus yang telah diutus, ya, yang telah diutus. Oh, berarti Yesus hanya utusan ya? Percaya kepada Yesus yang utus, ya. Jadi Yesus hanya utusan, bukan Tuhan ya?
Ya sekarang gini Bang, yang mulai bisa nih. menyelamatkan manusia atau kita berlogika kan? Kita berlogika, oke? Yang bisa menyelamatkan manusia siapa? Adakah manusia yang bisa menyelamatkan manusia? Saya bisa menyelamatkan orang kalau lagi mau nyebrang ada mobil, saya tarik larang, saya selamatkan dia. Iya, keselamatan itu. Yang dimaksud ini keselamatan kekal, keselamatan untuk hidup yang kekal. Hidup setelah kematian. Manusia nggak bisa menyelamatkan supaya kekal, yang bisa menyelamatkan itu ya sang pencipta. Iya kan? Betul kan? Iya. Nah, sedangkan di situ keselamatan hanya melalui Yesus, ada kan? Jalan keselamatan. Berarti celaka dong Nabi Musa, nggak ada. Kalau hanya melalui Yesus, jadi kalau hanya melalui Yesus bagaimana? Entar dulu kalau hanya kan ada ayatnya kan di kita. Hanya melalui dialah jalan keselamatan itu kan? Iya. Kalau hanya melalui Yesus, bagaimana dengan Nabi Musa? Artinya apa? Apakah dia manusia biasa? Iya, dengarkan dulu. Dia seperti nabi-nabi yang sebelumnya. Gantian Pak Victor. Kalau hanya melalui Yesus berarti Nabi Musa nggak selamat dong. Kita nggak bisa. Kita juga nggak bisa harus terlalu cepat menghakimi masalah keselamatan. Ya karena lu yang menghakimi orang karena hanya melalui Yesus saja, gimana dong? Ya, kita baca sesuai tertulis kan Bang. Ya silakan Ustaz. Hanya melalui Yesus katanya Ustaz. Jadi para nabi itu nggak memberi selamat. Ya udah gantian silakan Ustaz. Males gua. Iya. Karena keselamatan dari nabi-nabi sebelumnya itu terbatas, cuman pada zamannya itu. Gantian dulu, tenang. Ya oke. Nanti disanggah. Jadi kalau ajaran samawi itu gini loh ya. Keselamatan itu kan Tuhan yang menyelamatkan. Tapi karena Tuhan itu samawi, 2 Tawarikh 6:18 tidak mau turun ke dunia. Maka caranya dia menyelamatkan Yesaya 19:20. Dia mengutus seorang juru selamat. Di zamannya Musa ya Musa yang juru selamat itu. Kan gitu. Nah, Musa berhasil menyelamatkan Israel dari Fir'aun. Berhasil dia. Terus menyelamatkan Israel supaya kekal di surga dengan cara mentuhankan Elohim Esa. Tidak kelihatan, tidak serupa, samawi langit. Berhasil. Buktinya zaman itu Israel mentuhankan Elohim di zamannya Musa itu. Berarti Musa ini berhasil dunia akhirat. Nah giliran Yesus seorang juru selamat. Yesus menyelamatkan dari penindas Romawi atau Israel yang membangkang. Gagal Yesus ini. Secara akal gagalnya di mana? Dia dibunuh itu. Ya menurut Kristen. Lalu di akhirat gagal lagi dia. Karena hidup yang kekal itu mentuhankan Elohim, kata Yesus. Dan mengakui Yesus sebagai utusan. Tiba-tiba oleh pengikutnya, dia yang dituhankan. Berarti gagal 2 kali. Kalau Musa, berhasil dua-duanya. Gitu. Ini secara akal kayak gitu. Karena memang Nabi Muhammad berhasil dua-duanya. Pertama, menyelamatkan seluruh alam ya. Pertama lewat di Arab dulu. Arab ini jahiliyah. Lalu dirubah oleh Nabi Muhammad dengan terutusnya Nabi Muhammad menjadi manusia yang sempurna. Karena sempurna ukuran Tuhan itu takwa. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah takwanya. Berhasil Nabi Muhammad menjadikan orang Quraisy yang menyembah berhala menjadi menyembah Allah. Berhasil. Ya, baik dari dalam segi penindasan Romawi Persia. Ditaklukkan semua dua-duanya. Berhasil berarti. Ya, dan di akhirat berhasil juga. Karena Nabi Muhammad mengenalkan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Yang enggan. Barang siapa yang taat kepadaku, itulah yang mau masuk surga. Caranya, hidup yang kekal itu diberikan.
Coba kalau Bang Juma itu memualafkan orang, apa yang disodorkan? Kunci surga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Coba Yesus hukum terutama apa? Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama. Karena memang surga diciptakan supaya untuk manusia yang mentuhankan Allah. Sehingga semua para nabi pasti diberi hukum inti ini, kunci surga. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua nabi-nabi atau utusan yang aku utus, semuanya pasti akan kuperintahkan mereka supaya umatnya mengenal aku satu-satunya Tuhan. Ya pantas Musa memperkenalkan Elohim, Allah. Yesus memperkenalkan Allah. Nabi Muhammad memperkenalkan Allah. Memang tujuan inti di situ. Gitu. Jadi kalau ada orang mentuhankan Yesus, gak ada datanya masuk surga, gak ada. Ya, coba cari, ada nggak? Kalau kamu ingin hidup yang kekal, Tuhankanlah aku Yesus, gak ada. Yang ada, akui aku Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16, 17. Itu. Jadi mengakui Yesus sebagai utusan. Ini Bang Kaisar biasanya iklan. Mau iklan, Bang Kaisar? Iya, di bawah banyak yang mau iklan dulu, Ustaz Atta katanya. Silakan, Bang Kaisar, mau iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tap-tap layar teman-teman, jangan lupa ya. Ya, silakan. Teman-teman ini sudah jam 00.22 waktu Indonesia Barat. Boleh dong tap-tap layarnya lebih kencang gitu teman-teman. Dinaikkan sampai 1 M agar akun kita ini kuat dan anti report. Baik teman-teman, perkenalkan aku legenda Kaisar Nero, pewarta Golgota 3.0, mewartakan berita lantang dan jago, dinobatkan sebagai Jenderal Algojo. Nubuatanku pada malam ini kepada Bang Zuma Mukminin, terang dan jelas bertuah lazim, cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim, perkasa tangguhnya sejak dari rahim, tersohor di langit bumi sampai maritim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keimanan, saya Kaisar Juntak menyiarkan langsung di frekuensi Roh Kudus 3,1 FM Sungai Jordan. Saya sendiri Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Kencangkan tap-tap layarnya, sahabat di bawah, agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host, narasumber di atas, juga saya sendiri ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Protestan, Katolik, Wanis, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero, kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi tampilkan dan gunakan dalil data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan dijawab dengan kasur, guling dan bantal. Pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi, bukan opini dan bukan asumsi imani. Karena kita kasih paham, kami APII. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal, karena isinya bisa produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima kenyataannya jika ketabok. Viewer di bawah bosan dengerin narasumber yang bodoh karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mending kau turun dan baca saja majalah populer. Mau dogma, khotbah dan doktrin, mendingan diam nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Perlu digarisbawahi ya, yang naik diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik. Narasi, literasi, kolerasi, konspirasi, tidak menggunakan diksi-diksi, asumsi, logical policy mengandung terasi, kontraseksi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi, diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat. Arif RH Jaya tersiar, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Diskusi di atas jangan terlalu bego, seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis, macet, bubuk dan mogok-mogok, terkena tampol masih mau kau datang besok. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan tetap bingung buat kalian yang masih koar-koar seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune.
Ya, terima kasih Bang Kaisar Neru, salah satu apologet Muslim yang dulunya juga penyembah manusia ini. Ternyata Saya mau juga belajar yang kayak cerdas ini. gimana caranya belajar kayak gitu langsung ditabrak paus. Maaf, cerdas ini. Iya ada paus tadi ya. Iya masya Allah buat saya. Terima kasih, terima kasih, terima Paus kasih. lewat tadi. Ada Saya dengar paus suaranya lewat. saja. Ada paus lewat tadi. Aduh. Lanjut. Mahal ilmu kayak gitu. Ilmu Mahal, macam mahal. Rupanya sudah tak mahal rupanya. ilmu iklan itu mahal ternyata. Masya Allah, terima kasih ya bangku, seniorku Bang Tata. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau apa nggak apa-apa saya diturunkan juga host karena mana tahu ada saudara kita Kristen yang mana mau naik gitu kan. Banyak yang mau naik banyak ini. Tidak Komal. Ini ada. Jadi untuk sekali lagi, gimana Ustaz? Lanjut Ya, lanjut ada. Bang, lanjut. Takut ada yang tidur ini, Bang Ardi. Monitor Bang Ardi. Oke. Tetep layarnya masih 600 ini teman-teman. Saya jangan sampai nubuatan lagi nih. Saya bernubuat Biasanya mengerikan ini. satu Mengerikan saya kalau nubuat. Kalau ada Bang Zuma Untuk biasanya kalian bisa penyembah sukses. ya. Iya, tip layar. Jangan sampai kena tombak ya teman-teman ya. Ini nubuatan terakhir. Untuk kalian penyembah gagang ketapel yang selama ini percaya buku-buku novel, mengapa dan kenapa kalau ditanya data Bible, jadi begini, jadi begitu, jadinya sompel. Sejak kapan anak Tuhan jadi Tuhan? Sejak dogma doktrin mentah kau telan. Sejak kapan Tuhan berak tidur dan makan? Sejak mencuri gandum dan menjala ikan. Bobroknya otak kafir penyembah setan. Bang Seperti Acu. lumpur basah bercampur air jamban. Tawar dan lautan bersatu kau punya otak dan kotoran. Hidup penuh dengan kebohongan, mematikan logika dan pikiran. Satu pertanyaan tapi 10 jawaban yang kau lontarkan. Rusak parah seperti pagar kecamatan. Tidak jelas, tidak beraturan, lumut dan terkikis dimakan zaman. Segala daging halal kau makan, terkecuali daging sandal dan ban. Segala daun-daun boleh kau konsumsi, terkecuali daun pintu jendela dan terali besi. Segala air boleh kau minum dan telan, terkecuali pecahan air ketuban. Sekian, stay tune. Oh, udah, ganti saya. Jadi kawan-kawan, ayo kita Saya gantinya Ustaz. Saya gantinya Ustaz. Saya dulu. Kawan-kawan, kalau jarinya sakit ganti jari satunya kawan. Jangan berhenti jarinya, tetap lah ya. Nggak ada, udah nggak ada. Bang Otak Waras harus belajar juga ini, Otak Waras ini. Wah, barakallah, Bang Masya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bang Acu. Allahu Akbar. Dua paus. Anjir ini. Aduh, ini. Yang sebelah lihat dah. Lihat nanti komentar sebelah itu. Aduh, parah. Parah ini, parah. Parah nanti komentarnya tuh. Fitnah-fitnahannya tuh mengerikan itu. Mengerikan nanti. Bang Otak Waras monitor, Bang Otak Waras. Waduh, ini lagi. Ada Masya Allah. Masya Allah, Bang Beraja. Masya Allah. Ada paus terbang. Gini lah. Jadi malu sendiri. Tadi paus Ustaz Tata minta paus ya dikasih daus double pausnya lagi. Iya. Alhamdulillah. Maunya Alhamdulillah. Kembali ke barokahnya Kaisar ini luar biasa ini. Belajar sedikit aja dulu. Basic Ustaz, basic saya itu sebenarnya sih. Dulu kan saya penyiar radio, terus masuk di Anchor News presenter pembaca berita gitu. Cuman sudah resign sayanya gitu. Jadi Bang Kaisar dulu pernah jadi penyiar radio. Pernah Bang Da. Sekarang menyiar radio di Bukit Golgota Bang Da gitu. Jadi Mantap. Anak dan buahnya juga Otak sekarang Waras saya jadi ini. ketua. Ya, saya jadi Ya, Bang ketua ini Kaisar. sekarang, penyelidik arkeologi, penyelidik Bang. Anak buahnya Bang Andi Silitonga ya, Otak Waras yang di atas itu, Bang Kaisar. Waduh. Bisa jadi di Golgota itu gimana? Kenapa Pak Victor dianggurin sih? Ayo selesaiin dulu Pak Victor tuh. Iya. Gimana tadi Pak Victor? Gimana tadi Pak lupa Victor? saya. Jadi lupa saya dengar iklan tadi, jadi lupa ya. Mau lanjut konsep itu. Tapi ya tadi di apa? Makasih Bang Tata Acu. bilang kan nabi-nabi
yang sebelum itu kan ada Nabi Musa bilang berhasil di, kalau saya bilang berhasil juga nggak berhasil amat. Terima kasih. Karena Nabi Musa kan dia nggak masuk ke tanah perjanjian. Ya intinya adalah gini loh Pak Peter. Pak Peter, intinya adalah mari kita pakai akal sehat kita. Hidup ini kan sementara Pak, jangan sampai salah Tuhan. Gitu aja sih. Tempatkanlah. Tidak. Justru Gimana? itu makanya kita berlogika dengan iman yang kita percaya ini kan jelas bahwa hanya lewat Yesus lah jalan kebenaran itu. Saya nggak mengatakan. Dia bukan. Ini berbicara Tuhan, bukan berbicara lewat mana gitu. Iya. Dan kita Gini loh, Pak merasa Peter. menyembah tiga Tuhan. Kenali dulu. Tidak menyembah tiga Tuhan. Pak Peter, kenali dulu Tuhan. Itu pertama. Terus bagaimana cara menyembah Tuhan? Kan gitu. Oh. Gitu ya. Jangan langsung lewat gitu loh. Jadi kalau udah jelas itu siapa Tuhan, terus siapa yang mengenalkan Tuhan, bagaimana caranya menyembah Tuhan. Gitu loh Pak Peter, itu dulu. Jadi intinya kita ini bagaimana menyembah Tuhan atau bagaimana kita hidup kekal setelah mati gitu. Selamat setelah hidup. Bagaimana caranya mau selamat kalau perintah Tuhan Anda laksanakan? Nah itu yang beda Bang. Hidup untuk mencari keselamatan dan hidup di dalam keselamatan itu berbeda. Berbeda atau tidak? Ini kok Anda larinya kemana-mana sih Pak Peter? Ada nggak? Iya. Begini loh Pak Peter. Bukan lari, nyambung dong. Ini kan konsep keselamatan yang kita bahas nih, yang tema. Ya. Nanti saya Cara supaya begini aja kalau gitu dengerin. Saya kalau cara hidup. giliran gue ngomong Pak Peter juga ngomong. Tadi Anda diam, saya ngomong, Anda juga ngomong gitu. Gantian lah. Gitu ya Pak Peter ya, gantian ya. Ya biar nyambung dikit gitu loh. Kalau mau selamat itu Pak Peter, ikuti ajaran Nabi itu atau yang memberikan jalan itu, mengajarkan jalan. Gitu ya Pak Peter ya. Jadi pertama saya pengen tes dulu nih. Kalau ingin selamat masuk surga itu apa yang Pak Victor lakukan? Silakan. Nah, ya ini makanya saya mau jelaskan tadi, hidup mau untuk selamat atau hidup di dalam keselamatan. Itu ya, aduh. Kalau mau selamat sampai surga nanti, apa yang Pak Victor lakukan? Iya, ini saya mau jelaskan. Makanya itu yang menjadi perbedaan. Apa yang dilakukan? Saya jelaskan. Apa yang Anda lakukan? Silakan. Bang Hendy. Nah, pertanyaan itu saja begini. Kalau kita di Kristen itu sudah selamat, jadi apa yang harus kita lakukan untuk selamat? Tidak ada. Oh, jadi nggak usah melakukan sesuatu. Oke, cukup. Bukan. Ya udah dijawab, tidak ada yang Anda lakukan. Kita lakukan untuk selamat sudah tidak ada, tapi kita lakukan. Ya udah berarti. Ya udah selesai. Bukan Anda udah untuk jawab. selamat. Begitu. Iya, Anda udah jawab, tidak melakukan apa-apa. Diselamatkan. Bukan kita hidup iya, artinya Anda di hidup dengan dunia. kita lakukan hidup untuk diselamatkan itu berbeda. Makanya saya bilang berbeda perbuatannya. Sama-sama melakukan ibadah. Dengar dulu Bang. Dengar dulu. Kita sama-sama melakukan. Pak Peter kalau jawab panjang banget, bisa nggak sih diperpendek gitu loh? Oh. Pak Peter kan jawabnya pendek-pendek aja, panjang banget gitu loh. Wah, Bang Jumat tadi juga bicara panjang juga. Kan tadi begini pertanyaannya, gini loh. Penyelesaian. Tadi pertanyaan.
Jangan bawa-bawa nama saya dong. Iya. Pertanyaannya sederhana Bang Joma. Apa yang Anda Pak Peter lakukan kalau mau selamat? Kalau udah dijawab tidak melakukan apa-apa ya sudah. Karena Anda udah selamat. Kan kita udah dengar jawaban Anda. Nah, sekarang saya tanya Ustaz Tata. Ustaz Tata masih mendengarkan? Ya, masih. Apa yang umat muslim lakukan kalau ingin selamat masuk surga Ustaz? Silakan. Jadi Al-Baqarah 25. Pertama, wabashiril ladina amanu. Beriman, maksudnya kepada Allah sebagai Tuhan. Nabi Muhammad utusan. Setelah beriman, syahadat. Sudah. Wa amilu solihan. Melakukan amal-amal itu yang diperintahkan Rasulullah. Amal-amal soleh kebaikan itu. Maka, kalau sudah melakukan itu, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka kabar gembira itu adalah surga. Begitu. Jadi bukan hanya walaupun ajaran Yesus hidup yang kekal, beriman kepada Allah satu-satunya dan beriman kepada Yesus sebagai utusan. Bukan hanya itu. Itu inti itu. Nah, setelah itu apa? Ya amal-amal. Kan Yesus mengajarkan ajaran. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:16. Ya ajaran itu diamalkan, dilakukan amal-amal soleh itu sama. Makanya wabashiril ladzina amanu wa amilu sholihat. Pertama, berilah kabar gembira kepada orang beriman. Nah, iman kita ini, iman kepada Allah. Ya, terus setelah itu lakukan amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan. Maka apa kabar gembiranya? Jannatin tajri min tahtihal anhar, surga. Gitu. Jadi jelas kalau Islam ya. Oke, lanjut. Oke. Kalau beribadah itu Ustadz tanpa ada perintah melakukan sebebas-bebasnya karena udah dijamin selamat, boleh nggak sih buat ibadah itu tanpa ada perintahnya? Ibadah yang bernilai itu yang diperintah Tuhan. Ada Bang Handi baik, melakukan kebaikan, tapi kebaikan itu ada datanya, Quran hadis. Ini yang bernilai. Ada orang baik tidak punya data. Kenapa kamu baik? Ya pokoknya baik udah. Sama-sama perbuatan baik, tapi yang satu perintah Tuhan ada nilai. Ya, yang satu tidak ada perintah. Ya gak ada nilainya. Nah, Nabi Muhammad menerima perintah misalnya sholat, hakimi sholat, kerjakanlah sholat. Gak hanya perintah doang, dipraktekkan oleh Rasulullah. Gini loh caranya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, dipraktekkan. Ada ruku, sujud, duduk, berdiri lagi. Nah, kalau Kristen kan nggak dikasih tahu. Akhirnya mereka joget-joget di gereja. Nggak dikasih tahu sama Yesus bagaimana caranya. Pokoknya Yesus mengatakan cuma menegur doang. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami termasuk Yesus menyembah apa yang kami kenal. Nggak dijelasin bagaimana caranya menyembah. Kalau Islam diberitahu. Lihatlah aku sholat. Nabi sholat. Oh berarti Nabi sholat ada ruku, sujud. Kita ikutin. Terus bagaimana caranya kalau Tuhan itu tidak kelihatan? Maka kata Rasulullah, anta budallah ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa innahu yarok. Beribadalah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya, seakan-akan kau berhadapan dengan dia. Akhirnya sholat itu memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi gerakan ada, mulut mengatakan, hati melihat maknanya. Gitu. Jadi jelas gitu. Oke, Tan. Saya nanya ke Pak Peter. Pak Peter masih monitor, itu jawaban Ustaz Tata enak kan didengar gitu. Nah, kalau Kristen ini beribadah, Pak Peter, apakah ada perintahnya Kristen beribadah? Kalau tidak ada perintahnya, apakah ibadah itu menjamin Anda masuk surga? Silakan. Kalau beribadah itu ada perintahnya, biar kita satu sama lain saling ini kan berkumpul seiman ada. Tapi bukan artinya dengan beribadah kita memperoleh keselamatan kekal. Kalau keselamatan kekal itu bukan dengan karena kita beribadah, masuk gereja, beri perpuluhan, beri ini. Itu sama kayak kita mau nyogok masuk surga kan enggak. Kita surga itu sudah jelas Yesus jalan.
Dan untuk kita hidup di bumi, kita hendaklah engkau saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mengasihi. Itu perintah. Itu perintah itu yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah, jadi pasal keselamatan jelas. Jadi tidak menurut Pak, perbuatan jadi kita saya yang untuk potong. menyelamatkan. Jadi menurut Pak Peter, ibadah tidak ibadah udah dijamin masuk surga gitu ya? Iya, keselamatan itu bukan perbuatan kita, Bang. Keselamatan itu perbuatan Yesus di kayu salib. Itu yang membedakan. Makanya saya bilang membedakan. Oke, cukup. Bukan perbuatan-perbuatan kita yang baik. Perbuatan kita yang baik ini untuk sesama. Oke, cukup. Biar Jadi dilihat orang. Untuk apa? Untuk biar Tuhan dipermuliakan, Bapa surga dipermuliakan. Oke, cukup. Jadi Ustaz Tata, jadi mereka ini mau ibadah mau tidak ibadah dijamin sudah masuk surga karena Yesus sudah menyajikannya di tiang salib. Itu silakan Ustaz ditanggapi. Ya. Ajaran jangan cuma kasih doang, kasihilah Tuhan Allahmu, tapi gak tahu caranya. Kasih itu apa kalau dalam Islam? Takwa. Ya ayuhannas ittaqullah. Maksudnya apa? Melakukan perintah, menjauhi larangan. Itu kasih. Sama seperti di Bible. Ulangan 11 ayat 2. Apa itu kasih? Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan melakukan kewajibanmu terhadap Dia. Nah sekarang kamu kasih kepada Tuhan tidak melakukan kewajiban, ya bukan kasih namanya. Mana kasih di dalam Al-Quran dan di dalam Bible. Ya sama, melakukan perintahnya. Jadi kalian ini cuma modal doang, cuma kasih-kasih, tidak tahu caranya mengasihi gimana gitu. Jadi kalau pergi gereja di hari Minggu ada perintahnya nggak, Pak Peter? Ini kita itu bukan modal kasih-kasih, tapi justru kita belajar dari kasih Tuhan. Makanya saya bilang kita tidak bisa mengasihi kalau kita tidak menerima kasih itu. Kita tidak akan bisa mengasihi dengan benar orang sesama kalau kita tidak menerima dulu. Nah, demikian tadi kamu sih gimana perdebatan ini cukup seru, dan di situ ada Ustadz Tata dan para hamba Allah yang lain ya. Ada Rizuma dan ada Ustadz Tata dan para guru-guru kita yang lain yang dimana menghadapi Kristen-Kristen yang ya seperti biasa, tidak ada dalil, tidak ada bukan, hanya bermodalkan ngotot ya, tanpa ilmu, tidak Alkitabiah ya. Bahkan mereka ini memang gimana ya, orang-orang Kristen nih dari 100% orang Kristen 99%, koma lagi 99% lagi ya, itu mereka tidak pernah baca isi kitabnya. Sehingga ketika mereka berdebat dengan umat muslim, tiada lain tiada bukan hanya ngarang cerita, dan itu dianggap sebuah kebenaran bagi mereka dan tidak dapat tawar-tawar ya. Nah, ketika mendapati argumentasi yang tidak dapat mereka bantah, akhirnya mereka mengarang cerita sendiri. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير